Yes guys, di video kali ini kita akan nyobain TWS dari Soundcore by Anker, mulai yang paling murah sampai yang paling mahal nih. Nah, kalau soal produk audio mah Soundcore emang jagonya ya. Nggak perlu diraguin lah soal kualitasnya. Saya pribadi pun kalau mau beli produk tuh harus dari brand yang emang udah terkenal di bidangnya. Salah satunya ya Soundcore by Anker ini untuk deretan produk TWS-nya. Yuk, langsung aja kita bahas ketiga TWS dari Soundcore ini. Sikat! Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you. Langsung aja kita bahas TWS yang harganya paling terjangkau ini, namanya Soundcore Live P2i. Nah, untuk unique selling point dari TWS ini tuh all day play ya. Udah termasuk lama juga sih ini playtime-nya. Dia bisa bertahan sampai 28 jam dan untuk earbuds-nya ini bisa bertahan hingga 8 jam. Untuk Soundcore Live P2i ini harganya kisaran 200 ribuan guys. Di dalam boxnya kita dapat kitab-kitab kayak biasa. Yang bikin unik di sini ada kertas penilaian kualitas produknya. Kalau bagus, kalian bisa share ke teman-teman. Kalau ada yang kurang, bisa langsung kasih tahu ke mereka lewat kontak yang tertera. Di bawahnya lagi ada kabel charger yang udah USB Type-C. Ada dua eartips cadangan small sama large. Dan yang terakhir tentu aja ada TWS-nya. Yang kita bahas ini warna putih guys, dan ada satu lagi warna hitam. Di depan ini ada LED dan di bawahnya ada tombol pairing sama port USB Type-C. Untuk Bluetooth-nya ini udah versi 5.2 guys, dan dia bisa instant pairing, jadi nggak perlu terlalu repot untuk sekedar konekin TWS ini ke HP kita. Soundcore Live P2i ini juga dibekali dengan IPX5 water resistant, jadi bisa banget buat kalian pakai untuk jogging mungkin, kalau kena keringat, atau misalnya nggak sengaja kena gerimis. Ya, kalian nggak perlu terlalu khawatir lah. Untuk kualitas suaranya sendiri, karena dia drivernya udah 10 mm, menurut saya udah cukup oke lah di harga 200 ribuan. Cuma emang lebih nonjolin ke bassnya doang sih ini. Buat kalian yang bass head harusnya nggak masalah sama ini guys. Dan bassnya juga ngomong-ngomong nggak pecah kalau di set di volume yang tinggi. Terus untuk kontrolnya, ternyata dia udah pakai tombol fisik guys. Untuk sekarang emang udah jarang ya, tapi harusnya TWS kayak gini harus tetap ada sih. Biar bisa jadi opsi buat kalian yang suka pakai TWS mungkin sambil tiduran. Itu kan biasanya suka nggak sengaja tuh kesentuh touch controlnya. Kalau model tombol begini ya harus bener-bener dipencet baru bisa. Dia ada dua EQ mode, ada mode podcast sama mode bass. Tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan dan selera kalian. Kalau buat nelpon ya menurut saya mikrofonnya ini udah bagus untuk kelas harganya. Kalau nggak percaya nih kalian dengar sendiri aja. Tes mic cek 1 2 3. Ya guys, ini adalah kualitas dari mikrofonnya Soundcore Live P2i. Ini adalah versi yang paling affordable ya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini udah oke lah di harga 200 ribuan. Pendapat kalian tulis aja di kolom komentar ya. Lanjut, di TWS berikutnya ini ada Soundcore Live P2 Mini. Unit yang saya bahas ini warna rose pink ya. Ini cocok banget buat kado pacar atau teman atau adik perempuan ya. Pasti suka nih warna pinknya ini kalem banget soalnya. Nah, untuk Soundcore Live P2 Mini ini harganya kisaran 300 ribuan. Di dalam boxnya masih sama aja, di dalamnya ada kitab-kitab, terus juga ada kabel charger USB Type-C, dapat juga eartips tambahan dengan 4 pasang ukuran mulai dari XX sampai XL. Ini berguna banget buat kalian yang mungkin lubang telinganya kecil ya, jadi bisa di-adjust sama eartipsnya. Kemudian ada TWS-nya yang ini tuh unyu-unyu banget ya. Dia juga ada varian warna lain seperti navy, hijau, putih, sama hitam. Kalian bisa cek aja mana yang jadi favorit kalian. Di Live P2 Mini ini, earbuds-nya punya sistem touch control. Jadi beda sama yang sebelumnya yang masih pakai tombol ya. Jadi ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian buat beli TWS. Untuk finishing di tangkainya ini matte dan di buds-nya dia finishingnya glossy. Untuk Live P2 Mini ini masih sama, dia pakai 10 mm driver, tapi ada 3 layer yang katanya bisa bikin bassnya nambah sekitar 50%-an.
Dan ternyata pas saya tes emang bassnya ini nampol banget ya. Apalagi kalau kita pakai mode bass boosternya. Lumayan bikin kuping bergetar juga sih ini. Jadi emang berasa banget bedanya ya. Kualitas suaranya menurut saya emang ada sedikit peningkatan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Di sini dia lebih bulat bassnya. Tapi kalau kalian nggak suka sama yang terlalu ngebass, bisa pakai mode equalizer podcast atau soundcore signature yang bikin treble sama bassnya sedikit lebih balance dan suara vokalnya juga kedengeran lebih detail. Untuk daya tahan baterainya masih sama ya, per earbuds-nya 8 jam dan dengan case-nya ini yang lebih lama di 32 jam. Sementara buat water resistance-nya masih sama di IPX5 juga. Ada satu lagi yang bikin seru dari TWS ini adalah dia punya fitur Clear Call with AI Noise Reduction yang bikin suara kita pas nelpon jadi lebih jernih dan nggak berisik gitu sama suara-suara lain di sekitar kita. Overall ini udah lebih dari cukup lah buat TWS 300 ribuan. Berikut untuk hasil mikrofonnya. Cek mic tes 1 2. Nah, kalau ini adalah kualitas mikrofon dari Soundcore Live P2 Mini. Ini adalah yang versi mid-range-nya ya. Gimana kualitasnya guys? Dan untuk yang terakhir dan yang jadi bintang utamanya adalah Soundcore Liberty Air 2 Pro. Ini adalah TWS high-end-nya dari Soundcore dengan harga sekitar 1 jutaan dan yang khusus saya unboxing ini adalah yang versi Thor Edition-nya. Wah, mana nih? Yang suka sama Marvel, kalian harus lihat TWS yang satu ini. Buat Liberty Air 2 Pro ini pastinya udah ada fitur Active Noise Cancelling. Ya kali TWS flagship nggak ada ANC-nya ya kan? Bisa kalian lihat kalau boxnya ini beda ya sama yang versi regulernya. Yang ini ada gambar Thor dengan Mjolnir alias palu andalannya. Dan ada tulisan Marvel juga di atas kanannya ini. Sebenarnya yang Marvel Edition itu ada 2 varian lagi guys. Ada yang Captain America sama Iron Man. Selain ANC, TWS ini juga dibekali dengan Pure Note teknologi yang katanya ini adalah teknologi dengan 10 layer sekaligus yang seharusnya bisa bikin detail vokal yang lebih bagus, bass yang lebih bulat dan treble yang lebih crunchy. Ciri khas TWS high-end itu harus ada aplikasi khususnya guys, biar kalian bisa maksimalin semua fitur yang ada di TWS-nya, mulai dari EQ Mode, terus juga ANC, dan lain-lain. Untuk TWS ini juga ada aplikasinya, kalian bisa cari di Play Store atau App Store, namanya Soundcore. Kayak yang udah saya bilang tadi, kalau TWS ada aplikasi khususnya, berarti fitur-fitur yang ada di dalamnya juga banyak dan bisa kalian maksimalin. Kayak di aplikasi Soundcore-nya ini, pas kita buka, itu ternyata banyak banget kustomisasi yang bisa kamu utak-atik. Ada tip fit test, ini buat ngepasin aja sih sebenarnya ear tips mana yang paling cocok sama kuping kalian. Lalu ada banyak equalizer yang bisa kamu sesuaikan sesuai selera dan kebutuhan. Bahkan sampai ada equalizer preset dari artis-artis luar yang bisa dikatakan bekerja sama ya dengan Soundcore by Anchor. Gokil banget sih ini, sampai kepikiran ya bikin beginian. Gak ketinggalan juga ada customisasi buat touch controlnya. Single tap buat ngapain, double tap buat ngapain, semuanya bisa di custom. Untuk ANC-nya ini menurut saya bisa ngeredam sekitar 80% noise ataupun suara berisik dari luar. Dan untuk transparansi mode-nya juga bisa terhitung pas buat dengerin suara dari luar. Hasil suaranya menurut saya udah ada di kelas TWS high-end emang. Masuk akal kalau harganya 1 jutaan. Gak ada yang menonjol antara bass, treble, dan vokalnya itu balance semuanya.
Kedengaran bulat juga dan nggak pecah kalau kita set di volume yang tinggi. Tes mic, tes 1, 2, 3. Yes, dan ini adalah kualitas mikrofon dari Soundcore Liberty Air 2 Pro. Ini adalah versi high-end-nya ya, atau versi yang paling flagship-nya nih. Gimana guys? Kedengeran perbedaan nggak antara yang tadi sama yang high-end ini untuk kualitas mikrofonnya? Harusnya sih lebih bagus ya, harusnya. Secara fisik emang kelihatan Liberty Air 2 Pro ini lebih besar guys. Baik itu di case dan juga di buds-nya. Dan karena ini Tour Edition, jadi ada gambar palunya nih di atas tutup case-nya. Tutup case-nya juga modelnya tuh slide kayak gini guys. Nah, ingetin kita sama HP zaman dulu yang kelihatan mewah kalau model layarnya sliding kayak gini. Di bagian belakang ada port USB Type-C sama ada tombol. Di bagian depan ada indikator baterai. Dan untuk di bawah yang buat wireless chargingnya ini ada tulisan Marvell. Sementara untuk detail buds-nya yang buat kuping kanan ada logo Soundcore sama Tour. Dan buat yang kuping kiri ada logo palunya Tour sama Soundcore-nya. Untuk delay setelah saya cobain ketiga TWS ini udah sesuai sama harganya lah ya. Kalau yang paling minim delay ya jelas yang Liberty Air 2 Pro ini. Buat nonton YouTube atau Netflix udah hampir nggak ada delaynya. Cuma kalau buat main game ya masih ada sedikit delay terutama di game PUBG Mobile. Jadi tinggal sesuaikan aja sama budget ya guys. Yang Live P2i ini harganya 200 ribuan, yang Live P2 Mini harganya 300 ribuan, dan yang Liberty Air 2 Pro harganya 1 jutaan. Buat link pembeliannya bisa cek aja di deskripsi dan bisa pakai kode vouchernya biar bisa lebih murah lagi. Dan sekian video rekomendasi TWS mulai dari yang affordable sampai yang paling high-end ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya guys, subscribe buat yang belum dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye.